saudara-saudara, sobat YouTuber. Kali ini kita akan membuat sebuah video perjalanan lagi, yaitu dari Kutabuluh, Kabupaten Dairi, Kecamatan Trangpinem, Kabupaten Dairi, ke Tigalingga, Kabupaten Dairi. Bagaimana perjalanannya? Apa yang bisa kita lihat di jalan? Ya, mari kita saksikan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel kami Perjua Berni dengan subscribe, like, dan komen. Kalau Anda sudah subscribe, tolong video ini di like atau di komen ya. Dukungan Anda tentu sangat bermanfaat bagi kami dalam membuat video-video berikutnya. Ini kita sedang melewati Kutabuluh ini ya. Jalannya beton, lumayan bagus. Anda mungkin tidak membayangkan, tidak pernah membayangkan bahwa di daerah yang termasuk pelosok, katakanlah itu ya, dibanding dengan jalan lintas Sumatera misalnya, kita temukan jalan beton begini yang cukup bagus, lebar ya. Ini di sebelah kanan kita ini adalah kantor camat Kecamatan Trangpinem. Camat juga sebelah kiri, sebelah kanan ini juga adalah kantor Polsek Kecamatan Trangpinem. Kutabuluh ini sendiri perkampungannya terbagi dua bagian. Satu bagian disebut Kutabuluh Gubung, nah itu yang simpang 3 yang kampungnya itu dilewati oleh lintas Medan Kota Cane ya. Sementara yang ke bawah ini sering disebut Kutabuluh Berneh. Termasuk Kutabuluh Berneh. Kalau Anda misalnya ada orang mengatakan kampung saya di Kutabuluh Dairi, nah, Anda boleh tanya, ya Kutabuluh mana? Kutabuluh Gubung atau Kutabuluh Berneh? Supaya nanti Anda tidak tersesat, karena lumayan jauh juga ini jaraknya. Tapi perkampungan tidak ada putusnya memang antara kedua kampung ini. Ke sebelah kiri ada persimpangan ya. Ini simpang ke Lauk Primbon. Jalannya masih beton ya. Jalannya lurus. Depan inilah di kampung begini memang orang suka memarkir kendaraan di badan jalan itu. Ya sudah adatnya di kampung memang begitu lah. Ini ada pemeriksaan COVID juga saya di sini. Bapak masih bekerja ini sekarang, nampaknya sudah tidak lagi. Jarak antara Kutabuluh Tigalingga ini sendiri adalah sekitar 28 km. 28 km ya. Menurut informasi yang saya dapat, jalannya bagus ya. Nah, kita lihat saja nanti
depan pas di tikungan ini adalah simpang ke kiri itu adalah simpang ke perladangan Namuraya. Di bawah itu banyak ladang sawah ya. Jalannya sendiri mulai dari Kutabuluh sampai nanti ke Simpang Pamah itu bisa dibilang terus menurun. Nah itu, ini menurun terus ya. Saya sendiri, kampung saya adalah di Pamah ya. Ini yang 7 km, kira-kira 6 km dari sini. Kampung Anda sendiri di mana? Coba Anda bikin komennya nanti di bagian komen ya, supaya kita tahu Anda kampungnya di mana. Ya, kita kan kalau orang Karo atau orang Toba itu keterikatan kita dengan kampung kita itu agak kuat. Sama juga mungkin dengan saudara-saudara kita dari Jawa sana ya. Kalau Lebaran itu mudik, apapun dikerjakan supaya bisa mudik. Juga kita. Ya. Ini yang di kampung saya di sini di Pamah namanya, ya, kira-kira 5 km. Kalau kampung Anda namanya kampung apa? Coba nanti Anda sebut di bagian komen ya. Kalau di video ini mungkin Anda tidak melihat jalanan ini begitu menurun, tapi kalau Anda bawa kendaraan di sini akan terasa. Artinya kita banyak ngerem ya, karena memang jalannya menurun. Kemudian di depan kita ini adalah kita sedang berada di baru saja melewati turunan Kerangen Pamah. Dan beberapa saat lagi kita sampai sebenarnya di suatu tempat yang dulu ini sangat bersejarah, tapi sekarang tinggal nama, yaitu Simpang Nangka. Pada waktu masih berjalan kaki, belum kendaraan sebanyak sekarang, orang kalau mau ke Kutabuluh kemana itu sering jalan sampai di sini. Ya, ini dia Simpang Nangka itu, tapi sekarang sudah tinggal kenangan. Hujannya makin lebat nampaknya ini. Mungkin gambarnya juga tambah gelap ya, tapi mudah-mudahan masih kelihatan. Sudah kelihatan Simpang Pamah. Ini Pancur Ganjang, tapi sekarang tidak ada airnya lagi. Di sini kita lanjut perjalanan kita besoknya ini. Jadi cuaca sudah dalam keadaan cerah. Kita lanjut perjalanan kita menuju Tigalingga. Ini bengkel Nimbang Satarigan sebelah kiri. Kemudian ada jalan lurus, ini biasa disebut Tarotong kalau dulu ya. Sebenarnya ini masih masuk desa Pamah. Ada trek lurus sekitar 400 meter begitu.
Di sebelah kiri ini ada tempat makan GPK Deleng Pukulen, Delpuk Simalem. Dari sini jalan agak menurun dan berbelok-belok. Kondisi jalan mulus ya, karena jalan ini memang baru diperbaiki tahun 2019 yang lalu. Ini kita akan memasuki Desa Laugunung. Ini Desa Laugunung. Ada simpang ke kanan itu. Nanti ya, itu menuju ke Desa Laulebah, Sinar Pagi dan sebagainya. Di sini jalannya agak menurun dan berbelok-belok ya. Di sini di daerah ini kalau Anda lewat kebetulan hujan lebat, Anda perlu berhati-hati karena di sini sering longsor jalan. Dari tebing itu sering longsor, bahkan tidak jarang longsoran itu menutupi badan jalan. Beberapa saat lagi kita akan melewati sebuah jembatan. Nah, ini jembatan Laugunung namanya. Lurus ke sana adalah pemandian ya. Lalu selepas jembatan ini ada jalan ke kiri, ini jalan ke PLTA Laugunung. Kita ambil ke kanan ya, menanjak. Status jalan ini sendiri adalah jalan nasional. Ya. Kalau saya nggak salah ini berubah statusnya dari jalan provinsi menjadi jalan nasional sekitar tahun 2000. Tikungan-tikungan di sini lumayan ekstrim sambil kita menanjak. Mungkin di video ini tidak begitu kelihatan, jalan ini sebenarnya cukup menanjak ya. Beberapa saat lagi kita akan melewati sebuah desa. Sebuah desa yang menurut saya cukup unik, yaitu Desa Kampung Jawa. Desa ini penduduknya hampir 100% suku Jawa. Nah, kenapa saya katakan cukup unik? Karena daerah ini sebenarnya penduduknya pada umumnya suku Karo. Nah, tapi ada sebuah desa ini penduduknya mayoritas Jawa di sini. Nah, kenapa sampai begitu? Saya pun kurang mengerti ya. Barangkali ada para penonton yang tahu, boleh komen di kolom komen ya. Ini dia Kampung Jawa. Tapi walaupun mereka ini aslinya suku Jawa, umumnya mereka sudah mengikuti adat istiadat Karo. Malah sudah banyak yang pakai marga, marga orang Karo, marga Sembiring, Pinem, dan sebagainya.
Sini jalan menurun. Nah, ini kita sudah mulai masuk Desa Tanah Pinem. Nah, sekitar 1 tikungan lagi kita sampai pada inti desanya, Desa Tanah Pinem. Masih termasuk Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Ya, itu dia sudah masuk Desa Tanah Pinem. Di sebelah kiri ada bangunan beratap biru, itu adalah LOS, ya, LOS Desa Tanah Pinem. Sebagaimana kampung-kampung orang Karo pada umumnya ada LOS, tempat kegiatan adat dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Sebelah kanan ini gereja GBKP Tanah Pinem. Ini dia Desa Tanah Pinem, sebuah desa yang lumayan besar di Kecamatan Tanah Pinem, ya. Di sebelah kanan itu Gereja Katolik Tanah Pinem. Di turunan ini nanti di sebelah kanan ada sebuah bengkel servis kereta atau motor, ya. Mana tahu Anda mengalami kerusakan di sini, boleh servis di sini, itu yang sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri ada kolam pancing Laudoh Simalem LDS. Di sebelah kiri ini Gereja Sidang Roh Kudus atau GSRI. Di sebelah kiri ini SMP Tanah Pinem, ya, SMP Negeri Tanah Pinem. Kemudian ada lapangan sepak bola sebelah kiri. Di sini ada jalan yang agak lurus, ya. Tikungannya di sini agak ekstrim, melipat, ya, menurun, melipat, menanjak. Nah, itu perkampungan yang terlihat, ya. Ini namanya Kampung Laut Tawar. Kampung Laut Tawar masih termasuk Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Nah, ini dia kampungnya. Kalau kampung Anda di sini, tolong komen di kolom komen, ya. Itu kampung saya, begitu kira-kira. Di pinggir jalan kita lihat banyak orang menjemur biji coklat, ya. Berarti di sini banyak orang berkebun coklat ini. Lalu di ujung desa ini juga terdapat simpang ke kanan. Itu simpang ke Rantai Besi, Barisen, dan kampung itu yang ada kereta membelok itu. Ya, itu simpang ke Rantai Besi dan Barisen, dan banyak ada juga beberapa kampung lain di dalam.
Di sebelah kiri itu ada gereja Metodis, gereja Metodis Laut Tawar. Jalan masih mulus dengan tikungan-tikungan manis, ya. Ini kita bertemu lagi sebuah desa, tapi coba saya lihat dulu ya, ini desa ini apa namanya, saya pun, ini desa kecil ini, sedikit saja, saya nggak tahu namanya. Kalau ada di antara para penonton yang tahu namanya, tolong diinformasikan di kolom komen ya. Di sini kita melewati suatu tempat mana di sebelah kanannya itu pemandangannya lumayan indah ya, dengan pegunungan dan tanah-tanah pertanian. Jadi kalau sore hari ada kadang-kadang orang di sini memandang-mandang, nah itu dia, kamera sengaja saya arahkan ke sana. Ada yang naik kereta. Untuk di sini kita perlu hati-hati karena dari jalan-jalan dari Keladang ini bisa tiba-tiba muncul sepeda motor. Awas kita ya. Nah, ini pun ada sebuah kampung kecil, penduduknya sedikit saja, saya nggak tahu namanya ini. Nah, ini dia, mungkin ini Laurambong atau apa ini, lupa saya namanya, mungkin itu ya, Laurambong. Ini di pinggir-pinggir jalan begini, ini orang suka buat rumah ya. Jadi kan sekarang ini belum ada namanya, jadi kita kan sekarang pun nggak tahu apa namanya ini. Saya walaupun saya penduduk Dairi, tetapi sebenarnya jalur ini tidak begitu akrab dengan saya. Lebih akrab kalau jalur ke arah Tiga Binanga bagi saya. Nah, itu. Nah, ini kalau nggak salah ini Desa Tanjung Pamah. Desa Tanjung Pamah ya. Sedikit saja rumahnya di pinggir jalan ini, tapi kampungnya sebenarnya masuk ke kiri. Jalan di sini menurun, tapi sebagaimana biasa kalau melewati perkampungan kita harus menahan diri untuk tidak, karena begini ya, material bangunan di pinggir jalan
mungkin juga ada binatang piaraan. Nah, itu hati-hati kita. Nah, ini ada jalan lurus, kira-kira 600 meter nih jalan lurusnya. Sebelah kirinya ada gereja juga. Nah, gereja saya kurang tahu tuh gereja apa, yang jelas itu gereja ya. Ini kita sudah memasuki desa, mendekati desa Laumeciho. Mendekati desa Laumeciho. Ya, ini sudah termasuk desa Laumeciho. Di sebelah kiri nanti ada kolam pancing. Nah, ini yang ada kereta ya, parkir itu kolam pancing. Sementara yang di tembok ini di atasnya adalah gereja GBKP Laumeciho. Nah, ini perkampungan Laumeciho. Laumeciho itu sendiri artinya adalah air yang jernih. Jadi di ujung desa ini memang ada sebuah sungai yang airnya katanya sangat jernih, sampai batu dan ikan yang ada di dalam sungai itu katanya bisa kelihatan dari atas. Nah, ini kita akan melewati sebuah jembatan ya. Di tikungan ini jembatan. Itulah di bawahnya Sungai Laumeciho. Nah, ini dia jembatannya. Kemudian beberapa saat lagi kita memasuki desa yang namanya Desa Batu Redan. Nah, ini sudah termasuk Desa Batu Redan. Sebagai informasi bahwa desa-desa sampai 3 lingga ini pada umumnya penduduknya adalah suku Karo. Semakin dekat ke 3 lingga dan melewati 3 lingga itu sudah bercampur dengan
suku Toba. Kita sudah memasuki kota Tigalingga. Ini sudah masuk di inti kota Tigalingga. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau video ini sudah sampai di ujung kota Tigalingga, maka sampai di sini video ini. Saya mohon maaf kalau ada informasi-informasi yang saya sampaikan kurang pas ya. Anda boleh mengeritik, boleh memperbaiki, dan cantumkan di kolom komen. Nah, ini sudah desa Tigalingga. Sebelah kiri itu gereja ya. Ya, sebagaimana ini sudah inti kota Tigalingga. Di Tigalingga ini fasilitas cukup lumayan. Ada, setahu saya ada 2 bank di sini, Bank BRI dan Bank Sumut. Ya. Kemudian di sini juga ada Indomaret, Alfamart. Ya. Ini ada Tugu, ya, merupakan ikon kota Tigalingga barangkali. Ada simpang ke kiri, ini bisa simpang ke Sukandebi dan beberapa kampung lain ya. Buntu Raja dan sebagainya bisa dari sini. Dan beberapa saat lagi kita akan sampai di batas kota Tigalingga. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada informasi yang saya sampaikan kurang pas ya. Bisa Anda kritik atau komen di kolom komen. Dan nah ini dia batasnya. Sampai di sini video ini, dukung terus channel Perjuma Berengi dengan subscribe, like, komen Anda ya. Tentu subscribe, like, dan komen-komen Anda akan menambah semangat kami untuk membuat video-video lain yang dengan mutu yang lebih baik tentunya. Sampai jumpa dan terima kasih telah menonton video kami.